Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Agusti, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Materi proses dan teknik supervisi pendidikan dan kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan tekniknya. Seperti apa prosesnya, seperti apa juga teknik itu tergantung pada supervisor dan juga berdasarkan masalah atau asumsi yang akan dilayani. Nah, ini memerlukan teknik ini memerlukan yang mana teknik yang cocok seperti apa untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Atau untuk kali ini kita akan membahas materi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu teknik individu, ada juga teknik kelompok, dan juga namanya teknik tidak langsung dan teknik tidak langsung. Nah, kita akan mengetahui seperti yang dicontohkan dalam video tersebut. Kita ketahui bahwa supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, supervisi tersebut tidak diserta-merta terjadi dalam keputusan, akan tetapi terjadi pada sebuah proses yang sangat panjang, bahkan bisa-bisa tahunan. Kegiatan supervisi tersebut akan tetap berlanjut selama terjadi, maka layanan-layanan seperti ini akan terjadi terus-menerus sampai betul terjadi perubahan signifikan yang lebih baik dalam dunia pendidikan, sampai kualitas guru itu benar-benar berubah. Mungkin baru bisa kegiatan seperti ini dihentikan, tapi jika tidak, maka kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan seperti pendidikan ini. Suatu proses pendidikan ini adalah suatu proses yang dapat kita maknai bahwa ia adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan dan semuanya beraturan yang berhubungan dengan salah satu sama lainnya, yang mana semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk meningkatkan skill atau kemampuan guru dalam membentuk layanan untuk proses pendidikan yang lebih baik, untuk proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan dalam proses supervisi pendidikan ini secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan. Artinya, kegiatan supervisi ini tidak mungkin tidak direncanakan suatu hal. Jika direncanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Yang telah direncanakan saja karena hasilnya juga tidak baik, apalagi hasil itu tidak kita rencanakan, maka perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam proses supervisi pendidikan, dan semua rencana itu didesain sedemikian rupa baik dari segi orangnya, problemnya, kelompoknya, jumlahnya, dan lain-lain, agar bisa menemukan fakta yang kemudian menemukan solusi terbaik atau teknik yang tepat yang akan digunakan untuk kegiatan supervisi ini. Yang kedua yaitu proses supervisi pendidikan adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, teknik yang digunakan atau teknik yang dimanfaatkan teknik yang dilakukan adalah teknik yang telah direncanakan atau disepakati secara bersama. Jadi, teknik yang sudah direncanakan pada langkah awal ini akan kita laksanakan pada proses pelaksanaan agar tujuan dapat segera terwujudkan. Proses yang ketiga yaitu adalah evaluasi. Nah, evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menentukan sejauh mana
tingkat keberhasilan yang telah diperoleh atau telah dicapai oleh supervisi pendidikan. Itu supervisi pendidikan itu. Dan apakah ada catatan yang harus diperangi atau diperbaiki untuk kedepannya menjadi jauh lebih baik dalam evaluasi? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, teknik seperti wawancara pengisian angket, bahkan tingkah laku guru dalam proses ke proses keberhasilan atau dalam proses keseharian, bisa juga dengan kunjungan teknis, dan semua itu dapat dilakukan agar mendapatkan data yang akurat untuk yang kemudian dijadikan data untuk evaluasi. Nah, yang keempat adalah tindak lanjut. Ini adalah untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya atau tindakan apa yang setelah evaluasi agar tidak dan kegiatan super harus memberi dengan sebagai adalah dalam memang instrumen yang keterampilan adalah pelaksanaan tersebut. Yang tidak lanjut ini sasaran utamanya adalah tetap fokus pada proses pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang hasil analisis yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan melalui strategi 100. Jika berbicara mengenai tindak lanjut, yang kita akan berbicara mengenai proses persoalan, hasil analisis, dan supervisi dari supervisor. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, dapat mengurangi kendala yang mungkin muncul atau mungkin dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, karena tidak ada manusia yang sempurna termasuk guru. Nah, akan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Umpan balik pada prinsipnya akan membagi atau memberi pertolongan pada supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut, dalam melaksanakan supervisi dari umpan balik. Kalau kita coba lihat yang sebenarnya akan muncul satu komunikasi ASI yang tidak menimbulkan ketegangan serta mendorong guru memberikan kinerja komunikasi. Yang dimaksud di sini adalah komunikasi dua arah yang melakukan pendekatan profesional. Jadi memang bagi seorang supervisor ini tidak hanya memberi wawasan namun juga memberi kemampuan komunikasi. Dari seorang supervisor ini harus memiliki komunikasi yang baik serta dapat mempengaruhi para guru. Dan teknik komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang supervisor agar kita memberikan arahan kepada guru-guru tersebut dapat menerimanya tanpa adanya pemikiran yang merendahkan. Kemampuan komunikasi merupakan suatu titik keberhasilan atau kegagalan dari seorang supervisor. Jadi di sini dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang supervisor. Untuk menjadi supervisor yang sangat sulit menemukan seseorang apa yang dibilang maupun dalam menjadi seorang supervisor, karena syaratnya untuk menjadi seorang harus memiliki keterampilan berbahasa komunikasi yang baik, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang mungkin akan sulit dipenuhi oleh seseorang. Nah, bagaimana kita akan melakukan tindak lanjut dari supervisi pendidikan ini? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Normalnya ada 3 cara, yaitu pertama mereview, rangkuman hasil penilaian kegiatan hasil penilaian. Nah, dari hasil penilaian ini dirangkum dulu, kemudian direview satu persatu. Jadi akan memerlukan waktu yang sedikit lama
karena proses harus diperiksa satu persatu. Apabila tujuan supervisi pendidikan ini belum tercapai atau belum dianggap masih memiliki problem dalam bagian tertentu, maka sebaiknya ditentukan penilaian ulang terhadap pengetahuan keterampilan termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pelayanan supervisi ini. Cara yang kedua yaitu membuat rencana aksi, dan yang ketiga yaitu melakukan implementasi terhadap rencana yang telah dibuat tadi. Yang telah kita buat di awal harus kita lakukan implementasi terhadap rencana tersebut. Nah, ada 5 langkah pembinaan guru dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima adalah melakukan revisi yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan pembinaan tersebut, jadi 5 langkah tersebut harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya agar pembinaan guru dalam proses supervisi pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Ada beberapa teknik dalam proses supervisi pendidikan ini yang bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan apabila orang yang diberikan layanan atau orang yang dihadapi secara personal atau perorangan yang memiliki masalah khusus. Artinya tidak ada kesamaan dari permasalahan yang dihadapi dengan orang lain. Jadi harus mengikuti teknik individual atau teknik perorangan secara umum. Teknik ini dikategorikan dalam beberapa macam, diantaranya yang pertama itu kunjungan kelas, penjualan kelas. Kunjungan kelas yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena namanya teknik individual, berarti teknik ini dikhususkan untuk seorang yaitu individual perorangan. Teknik ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pertama kunjungan kelas, yang kedua yang pertama yang kedua adalah kunjungan kelas, yang ketiga percakapan pribadi, yang keempat saling mengunjungi, dan yang kelima menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri secara kelompok ini yaitu teknik seperti misi yang dipergunakan secara berkelompok antara supervisor dengan guru-guru dalam jumlah banyak yang memiliki masalah supervisi. Barangkali mirip atau adanya kesamaan dalam masalah, maka dia akan melakukan teknik kelompok karena masalah yang dihadapi ini sama beberapa jenis dari teknik kelompok yang pertama, yaitu pertemuan orientasi guru. Baru tujuan dari teknik ini adalah untuk mengantarkan guru, terutama guru-guru yang diterima, untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional di sekolah atau di lembaga pendidikan. Nah, guru yang memiliki etika yang baik di sekolah atau di lembaga pendidikan atau akhlak terhadap guru yang menduduki jabatan baru, jadi perlu pembinaan secara bersama-sama. Jadi mereka dalam kelompok yang mendapatkan layanan secara bersamaan oleh supervisor agar lebih profesional. Misalnya, tahun sekolah beberapa orang guru baru yang masuk, maka guru-guru tersebut akan mendapatkan pembinaan dari seorang supervisor agar bisa menjadi guru profesional. Nah, guru yang melakukan pembuatan proses pembinaan menjadi lebih baik dari teknik kelompok yang kedua, yaitu rapat guru. Tidak hanya dalam pembentukan biasa, tetapi ini merupakan jenis atau suatu teknik dari supervisi pendidikan dalam membentuk teknik kelompok. Karena rapat guru ini untuk dilakukan memperbaiki sistem pembelajaran. Yang ketiga yaitu studi kelompok atau guru kelompok. Yang dimaksud di sini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajar semua mata pembelajaran yang sama, yang biasanya dapat dilakukan studi bersama
untuk mempelajari atau membahas pembelajaran itu sama-sama, sehingga pembelajaran ini dapat ditemukan solusinya bagaimana mengajarnya dengan strategis yang lebih baik dan strategi yang lebih sederhana kepada anak-anak, sehingga anak-anak tersebut dapat dengan mudah mengerti dan memahami dengan mudah. Ada teknik atau strategi yang lebih sederhana untuk mempelajari suatu pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat adalah seminar, bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan untuk mereka memiliki agar lebih bermanfaat dalam pekerjaan mereka, seperti diskusi panel buletin, seperti dan supervisi perpustakaan jabatan dan lain-lainnya. Tapi yang kita akan bahas sekarang ini seperti yang di atas, pasti rapat guru seperti kelompok atau observasi seperti yang pertama kalinya adalah teknik individual, yang kedua teknik kelompok, teknik yang ketiga adalah teknik langsung. Teknik langsung ini merupakan teknik yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk menyampaikan harapan mereka terhadap guru yang diberi layanan dalam konteks pelayanannya. Supervisor berharap dan juga berharap kredibilitas terhadap lembaga itu dapat menjadi lebih baik. Teknik yang kita bahas adalah teknik tidak langsung. Bisa diartikan sebagai dari obrolan atau curhatan yang berbicara satu problem dari hati ke hati dengan kepala sekolah atau supervisor, dan itu dipandang sebagai suatu titik permasalahan yang memiliki dampak dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya sekian lama teriakan yang Anda sebut. Nah, dalam pembahasan kali ini sampai di sini saya dapat sampaikan. Kalau ada kata kesalahan atau yang janggal, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.